Yo, welcome back game bersama saya Inyong di Jogar Film teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa, jadi di samping saya ada Vespa. Jadi Vespa ini adalah Vespa Primavera spesial 50 tahun teman-teman. Asik. Jadi Vespa ini leluhurnya Vespa. Jadi di video kali ini saya akan mereview satu unit Vespa ini. Karena Vespa ini kebetulan ikut kontes teman-teman. Jadi saya akan review apa saja yang dimodif pada motor ini, tentunya harga-harga teman-teman. Dan di video kali ini seperti biasa teman-teman, saya akan mereview sama ownernya tentunya, biar video ini tentunya biar jelas, asik. Seperti biasa teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bantu share ke teman-teman kalian agar video ini bisa berkembang tentunya. Dan jangan lupa teman-teman klik loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Jogar Family. Asik teman-teman. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung panggil saja ownernya. Oke Bli, silakan. Asik, apa kabar Bli? Baik. Jadi nggak sibuk nggak Bli? Santai ya? Santai. Ya aman. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah bersama ownernya, pemilik dari motor Hedon ini ya. Oke Bli, bisa diperkenalkan namanya? Ya, nama saya Joe, bisa dipanggil Joe. Bisa dipanggil Joy teman-teman. Joy ya Bli ya. Asik. Namanya gagah teman-teman. Jadi Bli ini masih kerja atau gimana Bli? Atau masih sekolah? Asik. Ya, yang sudah kerja, cuman gara-gara situasi yang kayak begini yang dirumahkan. Makan tapi Bapak Bli ya, tentunya tetap santai dan mungkin ya semangat itu ya teman-teman. Itu pun juga teman-teman di rumah dengan para semangat, semoga covid ini cepat berlalu lah teman-teman. Setungkara. Oke Bli, jadi untuk Vespa ini tahun berapa nih Bli? Vespanya tahun 2019 awal. Oke, jadi untuk Vespa ini ikut kontes di kelas apa sih nih Bli? Sementara sekarang untuk Vespa ini di kelas Vespa Matic Fashion. Ya, jadi ikut kelas Matic Fashion ya teman-teman. Oke Bli, jadi untuk motor ini ikut klub di mana nih sebenarnya? Yang kebetulan ikut klub di Raptor Vespa. Top Vespa ya, Raptor ya Bli ya, Raptor Vespa. Jadi untuk tempatnya di mana Bli? Tempat base campnya di Abian Semal. Abian Semal Bli ya, Abian Semal Badung tentunya ya. Oke teman-teman, sebelum kita bahas di bagian pemodifannya, mungkin kita bahas dulu tentang motor ini sebelumnya di bagian kontes ya teman-teman. Jadi untuk motor ini tuh ikut berapa kontes sih Bli? Berapa event lah gitu? Kalau event, kalau nggak salah kurang lebih 14 kali. 14 kali Bli ya? 14 kali teman-teman. Jadi motor ini ikut kontes atau event 14 kali ya sih. Jadi untuk perolehannya Bli dapat juara berapa sih? Biar teman-teman di rumah tahu sih. Ya, untuk kebetulan juara yang masih melekat pada motor ini di nomor 5, juara 5. Kebetulan waktu ini ada event yang terakhir, naik peringkat jadi peringkat 4. Jadi udah termasuk memperolehkan teman-teman. Jadi motor ini dimodif sedemikian rupa menghasilkan harapan yang cukup memuaskan teman-teman. Jadi tentunya ada prosesnya, ada jangka waktunya untuk motor ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita langsung bahas saja di bagian pemodifian pada motor ini biar tidak lama teman-tean. Oke, jadi untuk bagian handgripnya menggunakan apa nih? Untuk handgrip yang menggunakan produk Rizoma. Untuk harganya? Untuk harganya 200. 200.000 untuk bagian handgripnya aja. Oke, jadi kita balik di bagian bar end, jadi komplit sama spion Bli. Untuk bagian bar end komplit sama spionnya menggunakan produk apa nih Bli? Untuk bar end dan plus langsung spionnya yang menggunakan produk Eberon, harganya 250. Harganya 250 untuk bagian produk di bagian bar end langsung ke spionnya. Untuk bagian handle ya Bli? Handle-nya yang menggunakan produk V-Custom, harganya 250.000. 150.000 untuk bagian handle-nya. Jadi ngomong-ngomong masalah di pemodifian motor ini kebanyakan chrome Bli ya. Jadi untuk bagian pemodifian pada motor ini yang di chrome ini berapa menghabiskan biaya Bli? Untuk total semua part-part chrome-nya sekitar kurang lebih 6 jutaan. 6 jutaan untuk bagian chrome-nya aja. Jadi motor ini karena ikut kontes juga fashion dia, jadi mengutamakan chrome. Jadi untuk bagian part yang di motor ini sudah ada yang di chrome nih. Untuk bagian chrome-nya tuh bisa teman-teman lihat. Bagian yang di chrome tuh ada bagian handle, bagian list, di spare part-nya teman-teman. Jadi kurang lebih 6 juta Bli ya, 6 jutaan teman-teman. Oke, jadi kita balik di bagian list video menggunakan apa nih Bli?
Untuk Lespido yang menggunakan replika Celeuni, Jadi untuk harganya beli harganya 100. 1000 untuk bagian lispidonya. Oke, jadi kita beralih di bagian fly screen. Untuk fly screennya menggunakan apa nih beli? Flash screen Ori Vespa dengan harga 900.000. Oke, jadi kita beralih di bagian perlampuan teman-teman. Jadi untuk bagian headlampnya sudah di apa aja nih beli? Headlampnya Orian dari pabrik sih. Jadi masih standar beli tentunya, masih standar teman-teman. Jadi untuk bagian sen tentunya teman-teman. Untuk sennya sudah di apa aja nih beli? Untuk sen depan udah di custom dengan LED-nya warna merah. LED-nya warna merah. Untuk harganya beli? Harganya 150. 50 custom di bagian stand aja teman-teman. Jadi kita balik di bagian untuk stop lamp teman-teman. Untuk stop lamp belakangnya menggunakan apa beli? Stop lamp belakang saya menggunakan produk non brand, harganya 1.100.000 yang clear. Jadi hampir mirip sama Power One ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita balik di bagian bawah teman-teman. Kena beli. Jadi pertama kali saya lihat motor ini saya refleks di bagian bawah di bagian velg teman-teman. Jadi kelihatan lebih kinclong nih, asik. Untuk bagian velgnya sudah diapain aja sebenarnya beli? Untuk velg niki spesial, pembuatnya dari bengkel yang sendiri jadi M-Pine. Niki dari dasar velgnya yang pakai Alpha Quattro dengan harga 2.100.000. Yang tambahkan pemanis dop well dengan bahan stainless biar kelihatan lebih kinclong dan bisa ngaca nih ke. Sekitar ngabisin biaya sekitar 500, jadi totalnya sekitar 2.600.000. 2.600.000 untuk bagian velgnya aja sih teman-teman. Oke, jadi kita balik di bagian bannya. Untuk bannya menggunakan apa nih Bi? Dia menggunakan ban Maxxis R1 ukuran 120/70 ring 12 ini ke yang depan belakang. Untuk harganya berapa nih Bli? Depan belakang sepaket nih. Harganya sekitar 1.200.000 kalau nggak salah dulu. 1.200.000 untuk bagian ban sepaket depan belakang. Asik. Oke, jadi beralih di bagian sampingnya tentunya. Di bagian shock breakernya menggunakan apa nih Bli? Shock breaker yang menggunakan produk Virosi tapi sudah direpaint ulang untuk pirnya. Pirnya sudah direpaint ulang warna hijau Bli ya. Untuk shock breakernya tuh depan belakang sepaket apa pisah Bli? Depan belakang sepaket, harganya 1.800.000. Jadi kita balik di bagian disc brake-nya. Untuk disc brake-nya menggunakan apa nih? Disc brake saya menggunakan produk Celeuni, harganya 2.500.000. 500 untuk bagian disc brake-nya aja, asik. Oke, jadi kita balik di bagian fog cover. Fog cover-nya menggunakan apa nih? Fog cover yang menggunakan produk V-Custom, harganya 350 kalau nggak salah. 350 ya. Oke, jadi beralih di bagian cover shock. Cover shock-nya menggunakan apa nih? Cover shock yang membuat sendiri dengan bahan stainless, menghabiskan biaya sekitar 100.000-an. Oke, jadi kita balik di bagian kaliper. Untuk kalipernya menggunakan apa nih? Kaliper yang menggunakan kaliper Brembo CNC warna merah, harganya 700. Nah, jadi untuk bagian dasinya sudah ada logo ya. Jadi untuk logonya logo Celeuni. Untuk harganya berapa nih? Harga logonya sekitar 25.000. Oke, jadi kita balik di bagian cover akinya. Untuk cover akinya sudah apa aja nih? Cover aki yang buat sendiri juga dengan menggunakan bahan stainless, harganya sekitar 100 dia ngabisin. 100.000 ya Bli untuk bagian cover akinya, asik. Jadi kita balik di bagian jok, tentunya lebih kelihatan beda teman-teman. Untuk bagian joknya sudah ada apa aja nih Bli? Joknya yang custom menggunakan bahan MT Carrera Carbon dengan motif sofa, habisin sekitar 1 juta. Jadi untuk gandeng-gandeng pacar mungkin istri tentunya lebih nyaman. Asik. Oke, jadi kita balik di bagian behel belakangnya. Jadi untuk behel belakangnya beda nih Bli ya dari yang lain tentunya. Untuk bagian behelnya menggunakan apa nih Bli? Bahan belakangnya yang menggunakan replika Celeuni. Replika Celeuni ya untuk bagian behelnya. Jadi untuk harganya berapa nih Bli? Harganya 350. 50 untuk bagian behelnya. Asik. Oke, jadi kita balik di bagian spakbor belakangnya. Tentunya beda lagi teman-teman untuk spakbor belakangnya. Jadi untuk spakbor belakangnya menggunakan apa nih sebenarnya Bli? Spakbor belakang Euro yang chrome. Euro yang chrome ya. Tentunya isi mata kucing ya, mata kucing Bli. Untuk harganya Bli? Untuk harga yang buat di luar sih, harganya 750. Jadi kita balik di bagian belakang. Untuk bagian wheel cupnya menggunakan apa nih Bli? Menggunakan bahan CNC CNC emas.
tentunya. Jadi untuk harganya berapa nih, Bli? Harganya 200. Oke, jadi kita bahas di bagian belakang teman-teman. Bagian belakangnya banyak part yang sudah di chrome. Jadi untuk bagian part yang di chrome nih apa aja nih, Bli? Untuk part yang di chrome yang bagian belakang nih ada cover intake, cover eye gate, cover CVT, cover fan, sama knalpot. Pot ya. Jadi untuk chrome-nya tuh sudah dibahas di awal teman-teman. Totalnya tuh 6 juta ya, 6 juta teman-teman. Itu bagian chrome-nya. Oke, jadi kita beralih di bagian footstep nih teman-teman. Jadi untuk footstep-nya sudah diapain aja nih, Bli? Footstep-nya footstep standar cuman di chrome plastik ke biar lebih kinclong. Oke, jadi kita beralih di bagian belakang lagi nih teman-teman. Untuk bagian lowering kit nih, Bli ya. Untuk lowering kitnya menggunakan apa nih, Bli? Untuk lowering kitnya kita menggunakan produk Sileoni dengan harga 1.200.000. 1 juta berapa? 200 nih teman-teman untuk bagian lowering kit yang kecil kerja pemegang shockbreaker. Jadi untuk motor ini ada yang sudah menggunakan baut probol nih tentunya teman-teman. Jadi untuk penghabisan baut probol di bagian motor ini berapa sih, Bli? Untuk penghabisannya keseluruhan nih ya sekitar 1.300.000 kalau nggak salah. Jadi 300 buat probolnya teman-teman. Nah, jadi kita balik di bagian permesinan, Bli. Jadi untuk mesinnya tuh sudah diapain aja nih, Bli? Kalau mesin dari mesinnya yang masih standar, cuman yang main kiri aja. Di bagian CVT ini ke full ini dari air intake, roller, mangkok, dan pokoknya depan belakang ke sampai V-bel semua full ini dia pakai. Untuk biayanya, Bli, untuk bagian CVT-nya berapa nih, Bli? Bagian CVT-nya kurang lebih sekitar 5 jutaan. 5 jutaan untuk bagian up CVT-nya aja. Jadi kita beralih di bagian repaint tentunya untuk kemewahan pada motor ini. Untuk repaint-nya, Bli, menggunakan warna apa nih? Untuk repaint saya menggunakan warna bunglon 4 warna, perpaduannya antara warna biru, ungu, merah marun sama coklat. Untuk tempat repaint-nya di mana, Bli? Untuk tempat repaintnya yang percayakan pada Gusdom JDM Paint. Di tempatnya di Gusdom ya. Jadi tempat itu kalau nggak salah tuh di Gulingan dia, di Gulingan teman-teman. Jadi ngomong-ngomong untuk biaya repaint keseluruhan pada motor ini berapa sih, Bli? Biaya repaintnya sekitar 5 jutaan. 5 jutaan tuh repaint aja. Ya. Keseluruhan tentunya, Bli ya. Untuk Vespa. Mungkin Vespa ya. Untuk NMAX lain lagi budgetnya silakan aja tanya-tanya. Langsung ke Gusdomnya. Oke, jadi ngomong-ngomong untuk total permodifan pada motor ini menghabiskan berapa sih, Bli, sebenarnya? Totalnya dari keseluruhan modifannya ini habisin 50 juta. 50 juta untuk totalnya. Asik. Jadi totalnya teman-teman 50 juta nih teman-teman. Jadi bisa beli NMAX ini, asik. Oke teman-teman, jadi untuk pembahasan di bagian permodifan pada motor ini sudah kita semua bahas tentunya teman-teman. Dan mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar bawah. Jadi kita akan beralih di bagian kontes ya teman-teman. Jadi Bli mau bertanya nih, untuk mengikuti kontes ini apakah harus motornya head on kah? Partnya harus head on tentunya. Untuk penghabisan motornya mungkin harus jutaan, puluhan jutaan. Ya biar teman-teman di rumah juga tahu nih, Bli. Intinya kita itu harus mengikuti regulasi karena setiap event dan setiap ajang perkontesan itu pasti ada regulasi. Regulasi itu ibaratnya kriteria dari setiap kelas. Kebetulan yang ikut kelas Vespa Matic Passion, kita ikuti kriteria atau regulasi dari Vespa Matic Passion bagaimana, cara biar mendapatkan juara kayak gimana. Pokoknya intinya kita itu mengikuti regulasi yang ada. Oke teman-teman, sekian review kali ini. Semoga review kali ini menjadi referensi bagi kalian untuk mengudik motor kalian di rumah. Dan misalnya ada kekurangan teman-teman, saya mohon maaf juga. Dan saya juga mohon saran juga dari teman-teman, apa sih kekurangan pada review kali ini. Mungkin untuk kedepannya juga kasih saran teman-teman, bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan saya juga harus belajar juga teman-teman, biar saya tuh semakin lebih baik teman-teman tentunya, dan dukung terus teman-teman. Oke, dan teman-teman misalnya mau bertanya lebih jelasnya untuk kegiatan motor ini, tentunya teman-teman bisa di DM Instagram motornya, apa namanya, Bli? Untuk Instagram Vespanya @babybluevespa. Untuk Instagram Bli-nya ada, Bli? Apa ya, Bli? @joymardianta. Bisa di DM teman-teman. Mungkin teman-teman mau kepoin motor ini bisa di DM aja, tentunya Bli-nya pas jawab tentunya, Bli ya. Dan mungkin kalau cewek-cewek yang mau DM Bli nggak boleh karena Bli-nya sudah beristri. Teman yang cewek
jangan putus asa. Jadi kalian bisa cari yang lain. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian review kali ini. Saya Inyong. Saya Joy. Sampai jumpa teman-teman.